Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini saya akan menyampaikan video singkat terkait dengan UAS mata kuliah Tafsir Tahlili. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razami dari semester 6 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester pada Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan membahas dari ayat Az-Zariyat 1 sampai 14. Pertama-tama saya akan membacakan surat Az-Zariyat 1 sampai 14 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawma hum 'alan nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Shadaqallahul azim. Baik, di sini dari asbabun nuzul surat Az-Zariyat 1 sampai 4 yang saya pelajari dan saya cari referensi untuk asbabun nuzul Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat 1 sampai 14 ini tidak ditemukan riwayat secara spesifik. Saya biasa merujuk kepada asbabun nuzulnya Imam As-Suyuti. Asbabun nukul di asbabun nuzul itu tidak terdapat referensi mengenai sebab turunnya ayat ini. Namun terdapat sumber-sumber tafsir lain yang secara umum menyatakan bahwa surat Az-Zariyat ini diyakini diturunkan di kota Mekah pada periode awal kenabian. Jadi dapat diketahui bahwa surat Az-Zariyat ini diturunkan di Mekah ingin memperkuat keimanan orang-orang Muslim pada saat itu, atau memperkuat keimanan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat-ayat ini ayat Az-Zariyat ayat 1 14 ini termasuk sebagian besar diturunkan untuk mengingatkan kaum muslimin dan tentang kekuasaan Allah, juga membantah kaum kafir mengenai kekuasaan Allah. Maka di sini ada beberapa peringatan mengenai orang-orang kafir dalam ayat ini. Kemudian masuk kepada munasabah antar ayat. Di sini kami menemukan beberapa munasabah, yaitu terletak pada ayat 1 sampai 3. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra innama tu'adu falmuqassimati amra. Jadi pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bersumpah kepada makhluk ciptaannya berupa angin. Nah, di sini biasanya Allah juga bersumpah terhadap ciptaannya sendiri. Contohnya seperti surat Al-Asr ayat 1, wal asr, itu Allah bersumpah kepada
ciptaannya sendiri, yaitu waktu. Nah, kenapa biasanya Allah menggunakan waw qasam, sumpah ini kepada suatu ciptaannya itu memperingatkan bahwa betapa pentingnya ciptaannya tersebut, seperti wal asr, demi waktu. Jadi seberapa penting waktu itu dalam kehidupan manusia. Dan di sini juga Allah bersumpah kepada ciptaannya itu mengenai angin gitu. Maka di sini juga Allah bersumpah kepada suatu ciptaannya, yaitu angin. Maka dalam kehidupan kita secara secara logis gitu ya, memang angin sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia gitu ya. Kemudian juga ada yang menafsirkan bahwa angin itu membawa debu sebagai informasi bahwa Allah memiliki kekuasaan dalam mengatur pergerakan angin. Sebagaimana di surat Al-Asr Allah dapat menggerakkan waktu gitu ya. Kapan hari kiamat, kapan akan terjadi sesuatu hal yang memang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya sendiri, yaitu waktu. Nah, di sini juga Allah merahasiakan sesuatu yang terjadi melalui ciptaannya, yaitu angin. Dan ciptaan yang lain dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Kemudian pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa peran angin yang sangat penting sehingga dapat menggiring awan, yang mana pada setiap awan di langit memiliki air yang akan diturunkan menjadi hujan. Sehingga di sana Allah Subhanahu menekankan kekuasaan Allah untuk mengatur cuaca melalui awan. Jadi di sini bagaimana sebegitu pentingnya peran angin dalam kehidupan manusia, mulai dari membawa debu, kemudian membawa air, membawa awan gitu ya, hingga nanti turun hujan, yang mana hujan itu akan bermanfaat untuk manusia. Kemudian pada ayat ketiga ya surat Az-Zariyat ini menjelaskan wal jariyat itu yaitu kapal gitu, yang mana kapal ini berlayar gitu ya. Kita mengetahui secara logika pada saat ayat ini diturunkan di kota Mekah itu sama sekali tidak ada laut gitu ya, tapi Allah menurunkan bahwa kapal gitu, kapal yang berlayar di laut. Sementara waktu itu tidak ada, jarang sekali ditemukan laut gitu. Maka di sini Allah menurunkan wahyunya, ya, menurunkan ayatnya, yaitu angin ini bisa membawa kapal berlayar gitu ya. Maka bagaimana dahsyatnya firman Allah ini. Ini memiliki keterkaitan dengan sebelumnya ya, bahwa angin dapat membawa debu, angin dapat membawa angin. Kan di sini ayat ketiga bahwa angin dapat membawa membawa kapal gitu. Jadi dapat kita pahami bahwa di sini Allah mengatur angin. Allah bersumpah kepada angin dan yang mana sumpahnya itu mengandung makna ciptaannya ini sangat bermanfaat bagi manusia. Bagaimana bisa berlayar melalui kapal, bagaimana angin itu dibawa, bagaimana debu itu berhembus gitu ya. Itu banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tafsir dari surat tafsir makna kosakata dari Az-Zariyat. Jadi di sini beberapa kosakata itu ad-din, inna dina lawaqi'. Jadi agama yaitu pembalasan setelah dihisab. Yufaku, mendustakan, berpaling dari Nabi Muhammad SAW. Khurrasun, orang-orang yang berdusta, orang yang memiliki pendapat berbeda terhadap Nabi SAW. Itu berdustanya memang pendapatnya itu berbeda ya, bukan pendapat yang ulama-ulama muslim itu perdebatan itu bukan berdusta, tapi memang pada saat itu orang-orang kafir bertentangan dengan dan perkataan Nabi gitu. Kemudian sahun itu keadaan lalai, mengabaikan perkara akhirat.
Ini juga ada di surat Wailul lil musallin gitu. Kemudian gomroh, kesengsaraan, ya, kebodohan yang menyengsarakan. Di sini sekilas anak kosakatanya terlihat sederhana, tetapi sebetulnya jika kita uraikan gitu ya, ini banyak makna yang terkandung di dalamnya. Contoh ad-din di sini terdapat pada ayat ke wa innad dina lawaqi' ke-8. Jadi wa innad dina lawaqi' di sini tafsir dari surat tafsir tahlili yaitu sungguhnya agama, wa innad dina sungguhnya agama. Tafsirnya al jaza ba'dal hisab, yaitu adalah pembalasan setelah dihisab. Kemudian lawaqi' pasti terjadi, maka pembalasan itu pasti terjadi. La mahalah, yaitu tidak akan mustahil. La mahalah merupakan tafsir dari lawaqi', itu benar-benar terjadi gitu, tidak akan mustahil, maksudnya akan benar-benar terjadi. Nah, di sini dalam pembahasan di kelas waktu itu, wa innad din kenapa ditafsirkan menjadi al jaza'u ba'dal hisab, yaitu adalah pembalasan setelah dihisab. Jadi berdasarkan diskusi di kelas dengan dosen Ustaz Mukhri juga, ini beliau memberitahu bahwa ad-din di sini yaitu satu filosofi dengan makna ad-dain, yaitu hutang. Jadi ad-dain, ad-din gitu ya. Ada kemiripan atau keselarasan antara dua kata tersebut, yaitu ad-din dan ad-dain. Yaitu kemudian kita membahas bahwa kita dalam beragama seperti sholat, seperti melakukan rukun Islam gitu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu kita semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah gitu kan. Kita hanya mengharapkan sholat, ya udah kita secara ikhlas gitu. Memang harus seharusnya ikhlas, tetapi di sini ditafsirkan bahwa al jaza'u ba'dal hisab, yaitu bahwa amalan-amal kita sesungguhnya akan dibalas gitu ya, akan dihisab oleh Allah gitu. Jadi inilah akarnya gitu ya dari kata ad-din. Juga ada kemiripan dengan kata ad-dain, yaitu kita akan mendapatkan sesungguhnya walaupun ikhlas gitu di sini, tapi di tafsir ini menjelaskan bahwa dalam kita beragama itu memang akan dibalas, tapi nanti ya akan dibalasnya di hari akhirat kelak. Maka di sini maknanya sangat dalam gitu, maknanya sangat bukan semata-mata kita beribadah gitu. Memang ibadah ini menyelamatkan kita di dunia dengan nanti pembalasannya di akhirat ya. Ini seperti itu pembahasan yang cukup luas dari kata ad-din. Kemudian juga di sini ada kata yufaku. Ini yufaku di sini mendustakan, gitu ya, berpaling dari Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat di ayat 9 gitu ya. Yufaku di sini mereka ya, yufaku ini kembali kepada mukhatabnya, kembali kepada orang-orang ahlu Mekah, karena ayat 1-14 ini diturunkan di kota Mekah. Maka orang ahlul Mekah itu di sini ditafsirkan itu mendustakan, yaitu anhu berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Itu mereka tidak mau menerima, tidak mau beriman kepada Nabi dan Al-Qur'an. Itu, dan juga dilanjutkan tafsirnya Al-Qur'an ay an al-imanu bih, itu tidak ingin mengimani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunnya Al-Qur'an ini. Maka man ufik, yaitu surifa anil hidayah fi ilmillahi ta'ala, itu berlebih-lebihan menjauhkan menjauhkan dari hidayah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini berpalingnya ini atau mendustakannya ini bukan sesama Islam gitu, bukan beda pendapat antar ulama Islam, tetapi di sini memang status dari yang mendustakan ini memang bukan orang-orang Islam. Jadi mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan yang diturunkan
dan apa yang telah dijelaskan oleh Quran. Nah, di sini mereka akan mereka berpaling gitu dari Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke kontekstualisasinya, maka di sini terdapat beberapa kontekstualisasi gitu ya. Yang beberapa itu ada aspek teologis, yaitu bahwa kekuasaan Allah ini pada ayat-ayat Dzariyat ini menekankan bahwa Allah itu dapat mengatur ya ciptaannya sendiri, dan bahkan bersumpah bahwa ciptaan sendiri memang sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini juga ayat ini juga bahwa menekankan kebenaran janji Allah pada hari akhir, itu yang sudah jelaskan. Kata ad-din itu selaras dengan satu makna dengan ad-dain, yaitu hutang gitu. Jadi agama ini bukan semata-mata hanya beribadah, hanya ritual gitu, tapi ini memang Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan kita nanti pada waktunya gitu. Kemudian juga ada aspek etis, aspek spiritual, aspek kontemporer gitu, yang mana berfungsi mengingatkan kembali manusia bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruhnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Mungkin sekian dari video singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.